2000 terdengar di area sini. Otok. Setelah diinvestigasi, ketika dia mesin panas itu tekanannya melemah, Pak. Oh. Nah, ada apa nih kok tekanannya melemah? Mewanti-wanti sekali ganti oli mesin, jangan sampai telat. Karena kalau dia telat, ini akan mengakibatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ya. Mas Ardi, Pak. ini kita langsung aja ya. Oke, Ini siap. ada kasus nih, Mas Ardi. Kasus di mobil itu Ya. pada saat tanjakan ada suara kasar, Mas. Oke, siap. Berarti itu masih sejalan dengan konten kita sebelumnya ya? Iya, Kasar-kasar terus ya? Kasar-kasar yang meledak, Pak. Oke. Ini akan kita detailkan. Iya, oke. Seperti apa sih untuk bunyi-bunyi tersebut, kemudian kita akan mencari tahu investigasinya, nanti akan kita coba insertkan videonya, Pak. Iya, kebetulan Mas Ardi ada ini ya, Ada satu kasus dia Oke. untuk ketika Pas. dia RPM 2000, umumnya jalan menanjak, itu kan RPM-nya nggak terlalu tinggi juga ya. Terlebih kalau dia nanjaknya itu dalam kondisi pelan. Ya. Mungkin kalau dalam kondisi yang agak cepat sedikit, RPM-nya mungkin agak naik. Nah, di situ pasti tekanan oli akan berubah-ubah. Nah, ini akan kita fokuskan adalah tekanan olinya. Oke. Nah, ketika mobil RPM 2000, kemudian dia terdengar suara kasar. Saat RPM 2000 terdengar di area sini. Otok. Maka di sana terjadi suara, bisa jadi dari pompa olinya, bisa jadi karena oli yang nggak naik, Oke. seperti yang kita sudah jelaskan, bisa jadi IVT sensor atau VVTE dia tidak membuka, sehingga hal tersebut mengakibatkan oli dari bawah itu tidak naik ke atas. Naik ke atas, Nah, ya. seperti apa Pak Taufik untuk investigasinya? Yang pertama adalah kita harus telusurin dulu. Ketika kita sedang menginvestigasi suara-suara tersebut, maka kita simulasikan. Nah, jalan menanjak itu umumnya dimulai dari minimal 2000 RPM. Nah, apalagi kalau untuk yang mobil-mobil Matic, X-Trail, seperti itu 2000 RPM sebenarnya udah bisa ngangkat ya. Tapi Oke. kalau untuk mobil-mobil kecil mungkin lebih dari 2000 RPM. Oh iya, betul. Nah, torsinya kita ambil di 2000 RPM. Ketika 2000 RPM ini nanti kita akan lakukan pengukuran dulu pada waktu posisi mesin dingin dan mesin panas. Nah, nanti ketika mesin dingin gas 2000 kanan menjadi 2,5 6.000. itu diukur dulu berapa tekanan olinya, nanti menggunakan alat ukur tekanan oli ya gitu. Nah, tekanan oli sudah diukur, maka di sana akan kita samakan dengan speknya, spek berdasarkan buku manualnya Oke. untuk servis mobil tersebut yang mengalami kendala. Beda-beda ya, Mas? Beda-beda. Oke. Terus itu bensin beda, diesel juga beda. Oh, Kayak gitu. siap. Karena untuk diesel kan kalau bensin mungkin bisa 6.000-an RPM ya ke atas. Tapi kalau untuk diesel umumnya bisa sampai 5.000, sampai maksimal itu 5.000-an kalau nggak salah. Nah, itu yang pertama mesin dingin. Yang kedua adalah ketika mesin sedang panas. Mesin panas juga dicek juga, karena bisa jadi dia terjadi perbedaan tekanan ketika dingin dan panas, itu banyak faktor yang menyebabkan. Kita lakukan pengecekan tekanan oli saat mesin sudah panas. Di sini terlihat saat idle tekanan di jarum menunjukkan angka 0 ya. Coba nanti kita cek di RPM 2000. Ya, terlihat di sini di RPM 2000 pun jarum sangat pelan untuk naik ya, hampir mendekati 1, cuma ada gelombang, ada angin. Oke, kita gas lagi di RPM 6000. Tadi Umumnya sih malah kalau misalnya terjadi perbedaan, umumnya di permasalahan di pompa oli.
Tapi kalau misalnya tidak ada banyak perbedaan, itu biasanya di EVT sensornya. Oke. Nah, makanya kita kemarin sempat membahas masalah EVT sensor, Pak. Iya. Nah, kemungkinan kemudian kalau misalnya sudah semua terdeteksi, misalnya ada perbedaan antara dingin dan panas, maka kita juga membaca data monitor untuk EVT sensornya menggunakan scanner, Pak. Cek kondisi UVT saat idle 1 derajat CA ya, sesuai spek. Gas pe, 2000 pe. Lepas. Di sana ada derajat CA-nya. Itu derajat CA-nya dia mau berubah-ubah nggak antara idle minus, idle plus 1 misalnya, sampai dengan nanti ketika digas sampai dengan minus atau plus berapa, seperti itu. Nah, di depan kita Pak Taufik, untuk kasus yang terjadi di video ini, itu adalah dikarenakan di sini ada pompa oli Pak Taufik. Nah, pompa olinya ini dia jadi satu sama cover timing. Oke. Posisi pompa olinya ada di sini. Jadi jenis pompa oli itu berbeda-beda ya Mas? Berbeda-beda, dia ada yang terpisah, ada yang jadi satu dengan crankshaft. Untuk perputarannya ada yang dia dapat noken as. Nah, itu ada banyak seperti kijang. Oke, kijang ya. Kijang, tapi untuk yang ini Nissan X-Trail ya. Nah, Nissan X-Trail ini baut-bautnya sudah kita buka Pak. Ini tinggal kita buka saja. Ini setelah diinvestigasi, ketika dia mesin panas itu tekanannya melemah Pak. Nah, ada apa nih kok tekanannya melemah? Padahal secara kinerja dari EVT yang dia membuka dan menutup jalur masuk ke arah camshaft atas, ya. Itu bekerja dengan normal, derajatnya juga bagus. Ketika dicek visual dan fisik, juga dites di luar, dia kondisinya mau main dan membuka dengan sempurna. Nah, berarti masalahnya ada di pompa olinya. Kenapa kok si oli mesin pergerakannya naik turun seperti itu? Nah, ini akan kita buka. Ini sudah kita lepas ya baut-bautnya. Oke, begini rupanya. Konsep pompanya seperti ini Mas ya? Ini adalah rotary Pak. Ya, sistem rotary ya. Jadi kalau Bapak mobil-mobil Mazda RX itu menggunakan rotor, mirip-mirip seperti ini sistemnya. Nah, tapi di sini adalah pembahasannya kita baru melihat fisiknya saja, dia sudah baret seperti ini Pak. Ini, Betul. Ini kita buka ya. Ini di sini baret. Kemudian di sini juga baret. Nah, baretnya ini tak lain dan tak bukan adalah kotoran dari yang dihasilkan oleh proses pembersihan oli itu sendiri. Makanya kenapa kita mewanti-wanti sekali ganti oli mesin jangan sampai telat. Karena kalau dia telat, ini akan mengakibatkan pompa oli seperti ini, baret-baret seperti ini. Nah, apabila pompa oli sudah baret seperti ini Pak Taufik, ini baretnya luar dalam ya Mas ya? Ya, ini luar dalam. Ini apabila dia sudah baret seperti ini, dia akan memompanya tidak optimal. Jadi ketika dingin mungkin masih oke. Nanti ketika dia sudah panas, oli kan lama-lama nanti akan sedikit mengental ya. Kemudian dia akan mengganggu proses pemompaan itu sendiri. Gimana sih prosesnya Mas Eri? Oke, ini akan kita coba ya. Nah, oli itu dia kondisinya kayak gini Pak. Oke, ini dari luar ya. Ini adalah saluran masuk oli dari karter, bawah karter. Kemudian ini adalah saluran keluar. Kemudian dia akan masuk ke filter oli. Setelah itu dia akan masuk kembali di jalur yang ini. Oke, ini akan kita coba lihat sisi dalamnya. Sisi dalamnya adalah oli masuk ke sini Pak. Oli masuk ke sini, dia akan masuk ke sini. Nah, di area sini sebelah kiri ini itu pompa oli dia berputar seperti ini. Karena dia mengikuti perputaran crankshaft. Iya, crankshaft ya. Crankshaft berputar. Nah, ketika berputar ini kita bisa melihat di sini ada renggang, di sini ada rapat. Nah, proses renggang rapat ini adalah proses oli dijepit, Pak. Nah, karena dia dijepit dia kan ada terjadi tekanan. Iya, betul. Nah, oli yang tadinya dari sini dia akan pindah ke jalur sini. Setelah pindah ke jalur sini, kalau ini kita pasangkan seperti ini Pak Taufik. Nah, berarti kan ada di sini. Iya, dari sini. Nah, betul. Oli yang tadinya dari sini, karena dia terpompa, dia akan masuk ke sini. Betul. Kemudian dia akan masuk ke arah sini lagi, Pak. Kalau dilihat, seret. Nah, ini dia akan turun ke bawah. Ketika turun ke bawah,
di sini di samping sudah ada filter oli. Filter oli yang nempel di ini apa namanya? Dia punya karter. Ya. Nah, ketika sudah masuk filter oli maka dia akan masuk kembali. Akan masuk ke sini dan dia akan keluar masuk ke blok mesin. Yang dulu kita pernah membahas masalah blok mesin ya. Iya, iya. Overtiming. Cuman kan dulu kan kita nggak membahas detail sampai ke pompanya. Belum dibuka waktu itu ya? Itu belum kita buka. Nah, intinya pada kasus ini dia oli tersebut tidak bisa naik ke atas dengan tekanan yang diinginkan. Karena umumnya ketika dia oli itu idle Pak Taufik itu mendekati 1 bar tekanannya. Tapi ketika kasus untuk mobil ini, ketika dia idle kondisi dingin bagus mendekati 1 bar. Tapi ketika dia panas dia 0. Wah, tekanannya tuh nggak nyampe 0,3 bar itu nggak ada. Sehingga oli yang naik pun hanya bentuk cipratan karena ada timing chain. Timing chain itu kan berputar kan dia kan akan membawa oli ya. Oli yang dari bawah ya. Nah itu pun naiknya hanya sedikit sekali. Nah itu akan timbul suara kasar. Bisa kita bayangkan apabila mobil ini misalnya dipakai terus-terusan. Tentunya kayak crankshaft menjadi tidak terlumasi, kemudian camshaft juga tidak terlumasi karena oli yang naik ke atas tekanannya kurang. Terus yang kedua ketika mobil itu diajak akselerasi, tentunya kan timing pengapian maju. Kemudian juga ada proses pembukaan tutup camshaft itu menjadi lebih cepat harusnya. Tapi dikarenakan di sana sprocketnya dia tidak mau maju, maka tarikan menjadi berat, tarikan menjadi lelet. Mas Ardi, tadi kan udah kita lihat kondisi dari apa sih namanya Mas ini? Yang tadi yang rotor itu. Rotor ya? Rotor pompa ya, rotary pompa ya. Rotary pompa. Nah, ini kan udah kita lihat nih bagaimana bentuknya sudah berapa namanya ya? Ya, beralur-alur. Beralur ya. Nah, betul. Kalau udah seperti ini apa sih sebenarnya penyebab utamanya? Penyebab utamanya tentunya adalah oli yang kotor Pak Taufik. Jadi oli yang kotor itu, jadi kan di antara fungsi oli, sering kita sampaikan ya, ada minimal 4 lah. Itu pertama melumasi oli tersebut, kemudian dia mendinginkan, kemudian dia juga merapatkan. Jadi item-item yang misal ada sela-sela di antara piston dengan ini apa namanya silinder, itu kan pasti ada gap Pak. Nah gap ini apabila dia bersinggungan sementara tidak ada oli di sana akan menimbulkan bunyi. Nah, diisi. Betul, makanya di sana akan diisi dirapatkan oleh oli. Nah, yang terakhir adalah membersihkan. Sisa-sisa pembakaran yang dibakar oleh ruang bakar. Di sana ada busi dan juga campuran bahan bakar dan udara yang sudah dikabutkan sehingga dia terbakar pasti akan menghasilkan karbon, Mbak. Iya, betul. Terlebih kalau misalnya pengapiannya dia tidak sempurna, misalnya kayak businya kurang bagus, sehingga pada RPM misalnya 700 RPM, atau misalnya 6.000 RPM lah, 6.000 RPM pas lagi ngebut-ngebutnya, di situ ada pengapian yang tidak terjadi pengapian sehingga timbul nyendat, itu kan gagal pengapian. Nah itu semakin cepat lagi kotornya. Nah akhirnya bentuknya seperti ini, endapan-endapannya. Nah ini baru yang terlihat ya. Nah ini seperti ini. Itu bergram-gram nggak Mas? Ini belum. Tapi kalau gram itu kan dikarenakan efek karena ada keausan di mesin Pak. Tapi kalau untuk ini kan dia kan oli yang sudah agak kasar ya. Agak kasar. Dibilang gram yang ini sih enggak, tapi dia kasar. Tapi lama-kelamaan hal tersebut kalau misalnya dia sampai berada di sistem ini pelumasan oli atau rotari ini, itu akan mengakibatkan barang yang logam ini menjadi aus tetap aja Pak. Gitu. Jadi karena ini sudah aus, berarti tekanannya itu tidak maksimal, begitu ya? Karena ini sudah aus, tekanannya jadi tidak maksimal. Nah, Mas Ardi, untuk kasus seperti ini apakah bisa ini hanya diganti? Bisa. Oh bisa? Hanya ganti rotarinya ini saja bisa. Kalau ada yang jual. Emang ini dijual terpisah atau satu ini Mas? Ya, ini kebanyakan dijual jadi satu dengan cover timingnya. Jadi pompa ini, rotari ini dijual jadi satu dengan cover timingnya. Meskipun ini misalnya Pak, misalnya saja ini dijual terpisah, dan ini bisa dibeli secara terpisah. Tapi apabila ininya sudah baret, iya ya masalah. Ini kena ini. Ini juga kena toh. Nah, ininya juga sudah baret, maka juga sia-sia. Sama saja. Maka untuk penggantiannya jadi satu dengan cover timing komplit. Malah cover timingnya bersamaan dengan karena kan posisi muternya kan seperti ini Pak. Nah, dia muter. Betul. Gitu.
Nah ini kan dia kan muternya sama rumahnya. Iya, dia muternya di rumahnya ya. Nah, karena kalau ininya nggak muter, otomatis yang muter ininya, dalamnya nggak aja. bisa. Nggak bisa, karena kan Iya. crankshaft-nya harus tegak lurus. Betul. Kalau misalnya dia muter hanya tengahnya saja, crankshaft-nya akan goyang-goyang. Bener. Mas Ardi, ini Ya. kan tidak ada yang jual terpisah. Ya. Kalaupun ada yang jual terpisah, tapi rumahnya juga ternyata udah kena juga. Udah kena juga. Jadi kalau misalnya ganti harus satu cover timing. Satu cover Oke. timing seperti ini. Nah, harganya bagaimana Mas ini? Oke, untuk harga baru ini sekitar 11 juta. Ya Allah. Baru loh, Pak. Baru ya? Tapi kebanyakan Ada sekarang- solusi yang lain? Solusi yang lain adalah beli spare part copotan Singapura. Oh, oke. Karena ya lagi-lagi meskipun dari luar Singapura, Pak, pokoknya copotan Singapura. Oke, biarpun nanti datangnya dari luar ya. Pokoknya copotan Singapura. Nah, itu kalau menggunakan spare part copotan, rata-rata harganya 1,5 sampai 2,5 juta. Kalau copotan Singapura, Mas Ardi membuka barang atau langsung pasang biasanya? Karena kondisinya Singapura tergantung, Pak. Lihat, ketika sisi luar sini dia berwarna kuning keemasan, maka kita langsung pasang. Oh. Tapi kalau dia berwarnanya hitam, Oke. dia seperti oli yang menggumpal ya. Oli yang warna coklat dah ya. Iya. Itu pasti kita buka dulu. Oh. Memastikan kondisinya di sini dalam kondisi bagus atau enggak. Ada garansi nggak sih Mas kalau kita beli barang copotan seperti itu? Ya, kalau copotan garansinya ada tergantung menjual. Oh. Tapi kebanyakan kalau kita beli karena kita sudah ada ini ya kerjasama. Iya. Memang kita belinya cuma sampai itu aja. Benar. Itu kita dikasih garansi. Oh, Itu oke. garansinya adalah garansi pasang. Kalau misalnya dipasang mobil tersebut oke, pemolinya nggak ada masalah, maka hal tersebut aman. Tapi kalau misal dipasang bermasalah, ini kita dikasih garansi tukar barang. Tukar barang. Oh, Tukar baik. barang atau uang kembali juga bisa. Uang kembali juga bisa. Cuma Karena kalau kan, tukar barang itu kan terlalu lama nunggu kan, Pak? Iya, benar. Tapi kalau uang kembali itu biasanya lebih cepat. Nah, tinggal kita ngirim barang ini ke supplier lagi. Oke, baik. Mas Ardi, Ya, tadi kan masalah penyebabnya itu adalah oli. Oli jadi apa namanya? Menggumpal atau jadi apa namanya? Kotor Nah, gitu ya, oli kotor. kotorannya terbawa sehingga dia menjadikan rotari menjadi aus. Benar, ada 4 tadi fungsi oli, ya, kan? Apa aja Pak Taufik? Oh ya, masalah. Nanti saya jawab ya di luar video. Nah, Mas Ardi, dari 4 tadi, kalau seandainya yang bermasalah itu adalah produk oli itu sendiri, maksudnya kita salah beli menggunakan oli palsu, gitu ya? itu bagaimana? Oke. Oli palsu itu apabila kita gunakan, ya memang dia 4 fungsi tersebut bisa, tapi tidak tahan lama. Oh, Mungkin dia kalau dingin oke lah, tapi kalau kena panas, ketahanannya menjadi berubah. Molekulnya menjadi berubah. Iya. Nah, itu yang menjadikan mobil misalnya pakai oli palsu menjadi cepat kotor. Karena mungkin oli palsu adalah oli yang didaur ulang. benar, didaur ulang ya. Oli yang didaur ulang sehingga untuk pemakaiannya ketahanannya tidak sepanjang oli yang asli. Pertama, yang kedua, fungsionalnya juga tidak sebagus oli yang asli. Oke. Seperti itu, sehingga bisa jadi kayak Pak Taufik katakan bahwasanya, Mas, ini kalau misalnya apakah ini hanya karena olinya itu sendiri yang mungkin telat ganti oli, atau mungkin olinya memang kotor karena pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai dengan spek pabrikan ini ya, mesin, atau apa gitu, atau karena oli palsu. Nah, itu juga bisa, Pak. Jadi ketika oli telat ganti, termasuk dengan menggunakan oli palsu, itu akan mengakibatkan hal serupa. Seperti itu. Karena tadi 4 fungsi tadi, yaitu melumasi, mendinginkan, kemudian merapatkan dan juga membersihkan. Itu tadi yang ini ya Pak ya, tidak optimal. Seperti itu. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti baret seperti ini. Nah, kalau udah baret kayak gini berarti kan ada celah, Pak Taufik. Iya, benar. Kalau ada celah berarti di sana tidak optimal. Karena kan ketika dia panas, dia akan melakukan pemuaian. Pemuaian tersebut bukan berarti memuai itu menjadi tambah besar, tambah rapat, enggak juga. Bisa jadi tambah renggang sehingga tambah bunyi. Sehingga muncul bunyi seperti video yang kita lampirkan. Oke. Mas Ardi, ini apa ini, Mas? Aku ada ini bawaan asli atau gimana? Oh, iya juga ya. Nih. Nah, ini kalau dilihat, dia kan posisinya di sini adalah rantai kampret, Pak. Rantai timing chain. Iya, betul. Nah, kemungkinan besar ini tensionernya. Di sini ada tensioner yang pertama lemah tensionernya, atau mungkin bisa jadi si timingnya loncat. Sehingga rantai kampret mengendur. Efek dari mengendur ini nyabet ini, Pak, nyabet samping sini.
Sehingga itu juga bisa menimbulkan suara kasar. Oh, ini akan terus atau di awalnya saja ini kejadian seperti ini? Tentunya terus Pak. Terus? Kalau dia sudah kamprat atau timing chain itu sudah mengendur, itu akan terus-terusan terjadi sehingga hal semacam ini ya betul menimbulkan suara kasar. Ini adalah jalur kamprat ini, benar. Iya. Timing chain. Timing chain ya. Mas Ardi, tadi masalah oli ya. Ya. Nah, kalau oli tersebut ternyata palsu karena kita nggak tahu ya produknya. Betul. Terus kita juga merasa yang kita pakai oli asli sehingga kilometer kita sesuaikan dengan Ya, oli betul, asli. betul. 5.000 gitu ya. Ya. 3.000. Ternyata kualitasnya sudah nggak bagus, Betul, betul. mengakibatkan ke yang mana-mana. Gimana sih membedakan antara oli palsu dan oli asli? Oke, untuk oli asli dan oli palsu, pertama kalau misalnya kita mau mengecek secara ilmiah, itu tentu harus menggunakan laborat, Pak. Oke. Oke, tapi kalau misalnya non ilmiahnya ya pasti harganya berbeda. Pertama, yang kedua, botolnya ada barcode, Pak. Itu untuk verifikasi apakah produk tersebut memang dari pabrikannya, hasil dari pabrikannya. Kayak gitu, itu paling dua itu. Kemudian kalau misalnya makanya kita gini, kenapa kita harus sebagai pemilik kendaraan itu harus rutin ngecek oli? Karena dengan kita rutin ngecek oli, kita tahu efek dari oli palsu. Misalnya gini, kok di rally aku nggak bisa bedain mana oli asli mana oli palsu. Ya wes dimasukin aja. Nah tapi nanti kan setelah dimasukkan selang 1000 km akan kelihatan Pak. Kalau di olinya asli berarti akan dia berwarna masih kuning ke arah coklat. Tapi kalau di olinya palsu mungkin dia banyak buihnya, warnanya hitam kan kayak gitu. Kemudian timbul suara kasar karena efek pelumasannya nggak bagus. Nggak bagus. Nah, kayak gitu Pak Taufik. Jadi langsung segera ditap ganti ya, lagi ganti baru berikut ya. dengan filter olinya. Oke. Langsung Pak Taufik ngomongin filter oli. Oke, nah Mas, Ya. Kembali ke konten kita sebelumnya ya tentang filter oli. Filter oli ya ini. Nah, ini kan oli tadi udah dipompa nih. Oh ya benar. Nah, masuk ke filter oli Ini dan dari kembali sini lagi. masuknya. Ya. Terus ini dia akan keluar, kemudian masuk ke filter oli. Kemudian masuk lagi, kemudian baru keluar. Oke. Nah, ini peran filter oli ini terhadap kasus seperti ini bagaimana? Ya betul. Kalau untuk filter oli, untuk dilihat dari ininya Pak ya, alur dari ini, alur oli ini sendiri, dia rotor ini dilewati sebelum filter oli Pak. Jadi di sini udah ada strainer kayak mag gitu Pak. Nah strainer ini masuk ke sini, kemudian dia masuk ke dalam pompa. Rotor ya. Rotor ya. Nah ini kan berarti kan dia belum ketemu sama filter oli. Betul, belum. Ketika filter olinya dia mampet, tentunya kinerja rotari menjadi semakin berat. Itu pertama. Kalau dia berat, mesin juga ikut berat. Yang kedua, yang ketiga adalah karena dia mampet, tentu oli tidak naik. Nah, ketika oli tidak naik, itu sebenarnya di sini kalau terlalu banyak oli juga nggak bagus Pak, karena ini kerjanya menjadi berat. Gitu. Nah, kayak gitu. Kalau kita lihat dari rangkaian perjalanan oli yang ada di dalam mesin ini Pak Taufik ya. Jadi oli yang ada di sini itu memang disedot sesuai dengan putaran dari. Ya, sesuai dengan putaran dan sesuai dengan kapasitasnya, Pak. Karena nanti kalau misalnya si filter oli itu tadi yang keluar dari sini, kemudian filter olinya buntu, ini kan jadi berat. Tekanannya semakin banyak di sini karena olinya nggak keluar-keluar. Benar. Kayak gitu. Itu juga bisa di samping itu efeknya itu tadi, oli nggak naik, otomatis si crankshaft-nya ini tadi, camshaft-nya ini tadi, sprocketnya dia tidak maju. Si kampratnya menjadi mengendur, nah ini menjadi kena ini. Oke, Mas, seperti apa sih kamprat atau timing chain itu? Ya siap, seperti ini Pak Taufik. Nah ini Pak Taufik, ini Mas Nova ada di sini, Pak. Apa? Ya Pak. Pak. Nah ini Pak Taufik, ya ini adalah kamprat. Nah ini yang kita katakan sebagai sprocket ya. Oh ini sprocket ya? Nah, sprocket ini dia bisa maju dan mundur berdasarkan tekanan yang didapat dari oli. Kalau misalnya tekanan olinya besar, dia akan bisa sesuai dengan ininya, kinerjanya. Di sana derajatnya bisa berubah-ubah. Nah ini adalah kampratnya atau timing chain. Timing chain. Timing chain ini bisa saja mengendur apabila si sprocket ini dia tidak maju. Nah, dia kendor, kalau udah kendor sementara dia masih putar, maka akan menyabet cover timing yang tadi ya, yang berbekas tadi ya. Berbekas berarti tadi. yang berbekas tadi itu ini. Ya bisa jadi ini. Sabetan ini. Bisa jadi karena sabetan ini. Kayak gitu. Nah sabetannya itu karena tekanannya oli yang kurang. Kurang ya. Tekanan oli kurang naik
sehingga ini untuk sprocketnya dia menjadi tidak menegang seperti itu, tidak maju dan tempatnya atau timingnya tidak tegang. Baik Mas Ardi, Ya, siap. tips untuk kawan-kawan untuk terhindar dari kasus yang seperti ini. Tentunya adalah pemeliharaan oli dan pengawasannya. Pemeliharaan oli, Kembali ya. penggantian oli secara berkala dan pengawasannya. Jadi si oli itu tadi sudah diganti, kemudian tiap-tiap ya iseng-iseng 1 minggu atau 2 minggu sekali buka ngecek kondisi olinya melalui dipstick. Nah di sana apabila oli sudah berwarna coklat mengarah ke hitam, jangan nunggu hitam. Sebaiknya segera diganti. Kalaupun misalnya terdesak, wah, yes nunggu agak hitaman aja, ya wis. Yang penting perhatikan kekentalannya. Jangan sampai ada kita cek seperti ini, ada kayak gram-gramnya ini ya. Nah, atau bukan gram Kasar sih, ya? kasar. Kasar, Nah, ya. ada kasar-kasarnya, maka segera diganti olinya. Berikut dengan filter olinya. Filter Seperti olinya. itu Pak Taufik. Hanya Baik. saja tips dari kami. Mas Ardi, untuk kasus seperti ini biayanya berapa Mas? Oke, Untuk benar. penggantian. Kita belum bicara biaya ya Pak. Nah, benar. Tadi ini untuk cover timingnya itu kan yang tadi ya kita pakai Singaporean 1,5 Iya. sampai 2,5 juta. Untuk bongkar cover timing seperti ini tergantung tipe mesinnya. Oke. Kadang kan gini Pak, cover timing ini itu ada yang langsung diikat dari samping, hanya diikat dari samping saja. Kalau yang hanya diikat baut dari samping saja itu kisaran biaya 500 sampai 800 ribu. Tapi kalau misalnya dia diikat dari samping plus di bawah sini ada karternya, karter blok mesin yang mengarah sampai ke sambungan transmisi dan mesin, itu untuk biaya bongkarnya 1,5 sampai dengan 2,5 juta rupiah. Karena akan membongkar yang lain ya? Ya, karena akan membongkar yang lainnya. Oke. Seperti itu. Gitu Baik. Pak Taufik ya. Mas Ardi, kalau kita sudah bersihkan dan sudah ganti, ini bisa berjalan berapa lama? Oke. Tidak akan ada kasus sama. Yang Siap. Selama penggantian oli mesinnya kuncinya. Pertama, itu dia bekerja dengan benar. Ini ratusan ribu kilometer, insya Allah aman, Pak. Ini kasus ini muncul di berapa kilometer? Untuk mobil ini dia kurang lebih sekitar 130-an. 130 ribu. 130 km. Kawan-kawan yang sudah menginjak 100.000 kilometer, ayo. Tapi kalau kayak ganti oli rutin kan, Oh iya, Aman, Pak. ganti oli rutin dan olinya bagus gitu ya? ya olinya bagus, nggak palsu. Nggak palsu. Oke. Ya intinya kalau oli palsu itu kan rata-rata yang beredar adalah dia rata-rata kalau misalnya mesin dalam kondisi panas dia berbuih, kemudian warnanya lebih cepat kotor atau coklat, kemudian dia timbul bau hangus, lalu kemudian dia untuk licinnya itu tidak selicin kalau oli yang asli. Oke. Ya gitu, semoga bermanfaat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.